Value-nya as an investment memang terasanya berat di awal kita investasi. Tapi setelah kita ngerasain pada saat kita punya kendala untuk di warranty, itu warranty-nya itu sangat baik. Jadi 5 tahun warranty, kita tinggal pakai barangnya, kita nggak punya isu mempertahankan konsistensi suaranya gitu. Saya Rizky Pohan dari Peoples Indonesia. Saya merupakan co-founder dari PT Peoples Indonesia. Saya mulai cukup lama dari saat SMA dan pada saat itu memang kita kebetulan kebagian banyak pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan sifatnya entertainment lah ya. Jadi kita harus provide satu sistem buat kegiatan acara anak-anak sekolah, which is small private event. Kita provide kebutuhan audio, DJ, dan lighting untuk acara tersebut. Dari situ berkembang kita mulai mengerjakan festival seni atau pensi. Momen jatuh cinta sama audio mungkin pada saat kita sudah melakukan pengerjaan instalasi yang cukup melelahkan ya saat itu. Ketika kita ngedengar hasil tuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat bisa kita nikmatin. Tantangannya satu, pertama memang kita masih secara knowledge kita masih sangat sedikit karena kita mulai memang bukan dari kita kuliah dulu atau kita sekolah dulu. Tapi kita start by learning proses dan lain-lainnya gitu. Jadi tantangan terbesar pada saat itu ya satu edukasi dan memang keterbatasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Pada saat semua orang mungkin harus belajar ke luar negeri gitu. Terus sedangkan kita browsing internet aja masih sulit gitu. Jadi kita banyak belajar memang akhirnya lewat distributor, lewat training-training yang ada disiapkan oleh mereka gitu. Terus sampai akhirnya kita bisa, kalau sekarang kita udah bisa mulai browsing, bisa ikut pengenalan edukasi dari lembaga-lembaga institut yang ada gitu. Pengenalan sama DNB cukup lama ya, karena kita udah pakai brand ini mungkin hampir 18 tahun ya, 17-18 tahun. Start kita pertama kali mulai rental, kita juga nggak punya PA system yang cukup besar. Jadi kita mulai dengan sistem yang bisa dipakai untuk di indoor, terkadang dipakai di semi outdoor, dan terkadang juga kita pakai itu untuk bahkan sampai di rumah. Pada saat itu kita udah punya beberapa brand, dan rata-rata memang brandnya ada Eropa, ada Amerika, specifically dari Jerman juga. Tapi ada satu momen kita dengerin satu sistem speaker di 3 negara berbeda, dan itu punya konsistensi yang sangat baik. Jadi dari situ kita mulai riset nih, DNB itu kita cari tahu siapa sih penggunanya, kenapa dia ada, kenapa dia mendevelop speaker sistemnya. Sampai kita juga lihat mulai dia bermunculan di beberapa riders, artis. Dan jujur pada saat itu yang kita dengerin adalah speakernya yang C-Series. Jadi C-Series itu bentuknya masih point source. Dan kita denger di 3 negara berbeda, sistem setupnya sama. Karena kita selalu punya pengalaman yang buat kita penting di lapangan adalah deliver sesuatu yang konsisten. Nah, di speaker-speaker kita sebelumnya kita terkendala lah untuk itu dan untuk mempertahankan si konsistensi dari suaranya tersebut gitu. Jadi akhirnya sekitar tahun 2008 kita mutusin 2007-2008 kalau nggak salah. Kita mutusin untuk oke, kita ambil DNB, which is yang pertama kali itu Q-Series, dan sampai sekarang kita masih pakai. Tantangan pertama sih memang memperkenalkan brandnya ya, karena pada saat itu di Indonesia mungkin yang tahu cuma bisa dihitung pakai jari. Jadi kita coba deliver si DNB ini sebagai memang sesuatu yang berbeda dari pada saat umumnya gitu. Di saat orang-orang pada saat itu masih belum tahu brandnya, kita coba develop ya, terutama dengan klien-klien kita yang existing lah, udah pasti itu. Tapi berkembang dengan mereka mulai mendengarkan, terus beberapa juga udah lihat resultnya, terutama acara-acara yang kita pakai itu juga lumayan banyak yang istilahnya pengen kualitas hasil audionya juga gak sembarangan. Jadi kita bisa deliver itu dengan si DNB ini dengan istilahnya dengan mudah lah. Jadi memang ada beberapa poin yang mesti kita ceritain dulu ke kliennya, dari mana asalnya, terus siapa yang udah pernah pakai dan kenapa DNB ini sekarang banyak di pasar gitu, di luar negeri gitu. Dan memang pada saat itu lininya DNB juga belum ada yang besar, cuma ada yang Q-Series, yang mana kalau sekarang dia udah ada GSL, ada KSL, ada J-Series gitu, yang lini-lini yang lebih besar gitu. Jadi memang kita pembelian pertama juga menyesuaikan sama kebutuhan ballroom di Indonesia tuh. Jadi kita pikir oke, sistem ini bisa untuk mengcover kurang lebih event-event kita. Pertama kali itu kita punya DNB Q-Series, itu 12 box, subnya kita punya 12 box juga.
Terus berkembang, kita mulai nambah lagi si DNB-nya karena alhamdulillah ya demand-nya pun bertambah. Terus kebutuhan kita di event juga semakin banyak. Kita punya total akhirnya 28 box ya kurang lebih pada saat itu, Q1 dan 18 Q sub. Terus kita nambah juga si B2 sub untuk dapetin suara infranya pada saat itu. Terus kita berkembang ke DNB J series. Terus kita mulai jatuh cinta sama T series yang kecil. Jadi kita ada DNB J, Q, T. Terus saya juga mulai lihat mereka punya lini-lini yang kecil kayak 5S, 4S. Terus ada floor monitornya juga M4, kita juga ada itu. Kalau secara investasi sampai sekarang kita masih pakai, ya itu berarti udah good investment. Yang mana kita dulu juga nggak menyangka, ternyata secara produk sangat-sangat bisa diandalkan, terutama dengan sistemnya yang baik. Karena dari workflow-nya dia itu juga membuat kita jadi istilahnya kerjanya nggak sulit. Itu juga yang bikin kita jadi untuk maintain-nya juga jadi mudah. Value-nya as an investment memang terasanya berat di awal kita investasi. Tapi setelah kita ngerasain pada saat kita punya kendala untuk di warranty, itu warranty-nya itu sangat baik. Jadi 5 tahun warranty, kita tinggal pakai barangnya, kita nggak punya isu mempertahankan konsistensi suaranya gitu. Setelah itu pun juga untuk pada saat kita butuh support, which is dari DNB-nya sendiri juga merespon dengan sangat baik. Jadi waktu itu ada beberapa distributor, which is sekarang juga Louder yang pegang, mereka selalu bisa kasih support yang cepat, dan apa yang kita sampaikan dengan kendala-kendala di lapangan juga mereka dari DNB-nya langsung juga mereka mau dengerin dan mereka coba perbaiki gitu selama perjalanan selama 18 tahun ini. Salah satu faktor kenapa akhirnya kita juga milih Q series pada saat itu, dengan jumlah box yang sama, Q series itu area coveragenya bisa lebih luas karena memang pada saat itu dispersionnya si Q series dia lebih lebar untuk ke area vertikalnya. Jadi otomatis untuk area yang cukup panjang kita bisa meminimasi jumlah boxnya, itu satu. Nah yang kedua, cara power dia efisien. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak pakai amplifier, dan yang paling seru sih saat itu ya kita bisa mendesain di array calc. Jadi kita bisa tahu apa yang kita mau hadapin di lapangan, kita udah bisa desain dulu dan kita bisa deploy itu pada saat pengerjaan. Mungkin kenapa Q series masih bisa dipakai karena dari sistem workflow-nya ya. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu cuma ada ease untuk kita memprediction sebelum kita pakai di lapangan, tapi DNB udah punya array calc sendiri, kita udah bisa prediksi itu. Terus dan sampai sekarang pun juga secara suara dan secara bentuk fisik ya, dan bisa dipakai untuk berbagai macam fungsi. Jadi sampai sekarang masih bisa dipakai. Dan yang paling penting adalah itu konsistensi suaranya dari 18 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama. Jadi kita bisa deliver apa yang kita deliver 18 tahun lalu, bahkan dengan improvement. Kenapa improvement? Karena konsol, microphone, dan lain-lain berkembang. Jadi mereka bisa mengimprove si suara ini mengikuti perkembangan zamannya. Q series nih udah ketemu Java Jazz Festival 2012 mungkin ya, waktu itu 2013. Terus kalau yang besar, yang festival yang cukup besar saat itu ya, Rock Inland juga itu part of dari Java Jazz Festival. Terus ada juga beberapa artis luar seperti Phoenix, di Fatboy Slim, terus Gorillaz pada saat itu. Mereka pakai sistem ini juga pada saat datang ke Indonesia. Terus untuk event-event festival sekolah juga kita pakai waktu itu buat Tardigrades. Kita ingat banget karena kita cuma punyanya 66 deh ya. Kita pasangnya cuma 66, tapi itu bisa mengcover area yang cukup luas. Ya tentu kita tambahin ada front field, ada delay speaker, tapi itu bisa menghandle area yang luas tersebut. Iya, bisa dibilang dia sangat-sangat versatile ya. Jadi memang bisa dihandlein lah. Sistem reality itu juga yang mereka kembangin, menurut saya juga udah cukup mulai berkembang ya. Di Indonesia juga saya cukup kaget kemarin saya jadi tim menilai di SAE. Ternyata ada beberapa murid yang mereka sudah mulai meriset 3D audio, immersive audio, dan room reverberation ya. Jadi room reverb tapi dimanipulasi. Jadi mereka udah meriset itu dan menampilkan itu sebagai tugas akhir, yang berarti perkembangan immersive audio ke depan juga mungkin kita akan mulai nemuin ya karena memang di beberapa project kemarin kita sudah mulai ada
yang membutuhkan kebutuhan immersive audio dan spatial audio. Jadi kayaknya memang perkembangannya akan ke sana dan klien sekarang semakin demanding. Mereka pengen apa yang mereka rasakan di stage itu benar-benar bisa direalisasi di area audience secara real. Maksudnya bukan suara speakernya kita dengar, tapi ya suara si band. Jadi ya otomatis akan semakin menantang ke depannya sih kalau menurut saya. Kemarin kita baru aja nyobain KSL kebetulan, dan kalau zaman dulu dia cukup menjadi pioneer karena pada saat cardioid system speaker masih dilakukan dengan membalik salah satu speaker, which is kita harus boros mengorbankan satu speaker. Mereka udah mulai dengan cardioid sub, terus sekarang mereka mulai lagi dengan cardioid di sistem full range, which is itu sangat membantu karena semua menuju ke tempat yang memang kita perluin aja gitu. Jadi di belakang stage jadi bersih, di panggung juga yang mixing juga tidak terganggu gitu dengan bocoran-bocoran suara dari speaker sistem yang besar gitu. Jadi cardioid system sangat membantu sih kalau ditanya ya. Dan salah satu cardioid systemnya yang DNB create itu juga sangat membantu performance buat bisa lebih maksimal. Tentunya sih kita berharapnya makin banyak ya. Soalnya saya ingat dulu saya event David Guetta di Eco Park, kita punya sistem DNBJ itu cuma 12 unit, which is artisnya mau pakai, tapi venue-nya itu besar sekali. Tapi kita saat itu nggak punya teman, jadi istilahnya kita punya DNB itu sendirian, nggak ada yang punya speaker yang sama. Nah sekarang dengan environment-nya DNB-nya growth di sini, kita bisa dengan gampang jalan bareng sama rental lain yang juga punya sebagai pengguna DNB gitu. Jadi buat kita untuk ngerjain satu event sekarang nggak terlalu khawatir gitu. Yang pertama pastinya workflow dan end result itu jarang mengkhianati. Jadi P-Plus bukan rental yang istilahnya kita isinya orang-orang genius, tapi kita sistem yang setupnya cepat, simple, resultnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang kedua, warranty udah pasti itu 5 tahun, dan itu sesuatu yang kalau rental mungkin setelah mereka belanja 5 tahun ke depan mereka bukan mikirin gimana caranya mempertahankan si speaker ini tetap berfungsi dengan baik, tapi lebih kepada memikirkan bisnisnya gitu. Which is itu 5 tahun itu juga mestinya cukup untuk bisa membuat turnover dari satu sistem. Dan yang terakhir daya tahannya. Pada saat kita berpikiran kita punya warranty 5 tahun tapi kita masih bisa pakai itu sampai 10 tahun, dan perkembangan teknologinya juga bisa mengikuti sampai 5-10 tahun ke depan, itu juga jadi salah satu alasan kita sih. Karena kita udah lihat dari progres workflow yang mereka ciptain dari 2018, 2007 itu masih diterapin sampai sekarang. Itu hal penting yang aku rasa jadi poin pemilihan. Value for money ya, reliable, dan worth it. Thank you semuanya. Sekilas cerita mengenai P-Plus dengan DNB Q Series. Sampai ketemu di event-event.